Kalau misalnya ada pertanyaan di luar tema, dipersilakan, monggo. Nah, baik, untuk selanjutnya kami persilakan forum tanya jawab, ya, diskusi ilmiah kepada para hadirin yang berada. Silakan, sesi pertama kami buka 3 penanya. Silakan yang jarang-jarang bertanya, maka ada 1 yang sudah mengangkat tangan. Ada lagi 2, ya. Sambil menunggu yang lain, maka kami persilahkan Al-Aiman dari yang kanan dulu. Al-Aiman fal Aiman. Silakan sesingkat-singkatnya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa diperjelas atau mohon bantuannya untuk DKM. Maju Panjangin. nanti maju yang ini aja. Penanya maju. Ya, karena nanti pertanyaan ini barangkali nanti akan diulas di buletin nanti ya untuk selanjutnya. Barangkali sehaji kapan syaratnya harus mampu, dan habis mampu. Ada barangkali sehaji yang menggunakan talangan. Saya talangan bersama. Tapi dia aja. Betul. Waduh. Bisa kadang talangan nanti kewajiban usaha. Apakah putrana atau kumaha? Sanungkan itu kita gelar haji na kumaha eta. Tapi itu paningketan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tadi ada sambil guru seperti itu berkawis kayak ekonomi PNS sampai PHK. Kita ingin ada tahu kalau kita berada pada dua fase antara kasar dan tajrid. Ada kalau sampai sebagai tukang apa ya PNS kan. Dia berhasil doktrin pembunuh berhasil. Masa nanti ketika kita sudah memang terlanjur untuk hancur gitu, itu solusinya seperti apa? Karena kita tidak bisa keluar dari saja. Kita ini tapi kalau seperti itu terus terang rasa cinta. Tadi kata-kata saya bekerja itu amal sedikitnya. Maka kita jual beli intinya menawi porsi kita terutama aku sebagai seorang asn itu antara makom tajrid dan makom kasab itu seperti apa sehingga kita tidak bisa menikmati forum-forum seperti ini lebih banyak, tetapi kita tidak keluar dari fase kita sebagai seorang asn. Yang pertama, yang kedua, tadi menarik ayat pembahasan. Biasanya dalam Quran itu ada banyak antara kata wudu dan wajib. Biasanya kata wudu itu ya itu wajib, wajib. Kira-kira secara makna wudu itu mana apa? Kata wudu dan wajib itu apakah berkesinambungan satu sama lain? Atau seperti apa hubungannya ini dalam banyak ayat sering disambungkan antara wudu dan wajib? Karena sebetulnya apa ya? Kalau kita puasa aja, doa sebelum buka itu kan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah ini ada ghafur, ada afu, itu juga mungkin kata lain berbeda. Kira-kira penjelasan seperti apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami persilakan satu sa'il lagi, satu penanya.
Oh, enggak. Silakan sebutkan namanya, dari mana, dan silakan deskripsinya sesingkat-singkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmud Fauzi dari Kadamat. Izin bertanya, tadi ada sebuah kalimat yang menyatakan orang yang namanya hutang itu tidak termasuk orang yang bertakwa. Nah, sedangkan di masyarakat suka ada kebiasaan kalau misalkan kita tidak memaksakan, misalkan menimba sesuatu ataupun capai bikin rumah misalnya, tidak memaksakan dengan cara berhutang, suka ada yang bilang kita tidak akan punya rumah sampai kapanpun. Nah, untuk menyikapi hal seperti itu bagaimana? Dan terus kami tadi kan kita harus selaras dengan ikhtiar. Apakah dengan cara berhutang dan ikhtiar untuk punya rumah itu termasuk yang boleh diperbolehkan kepada saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 penanya. Untuk pertanyaan pertama, maka kepada mujawib yang pertama tentang masalah haji, ya. Khususnya ada kasus tentang haji yang menggunakan dana talangan. Itu kebetulan tadi dipertanyakan itu orang yang meninggal. Padahal kalau orang yang meninggal sholat dulu gak wajib, apalagi haji. Cuma yang ditanyakan tadi yang dipermasalahkan tadi orang yang meninggal, lalu statusnya ya seperti apa, lalu gelarnya. Mohon penjelasan, mohon ulasannya tentang dana talangan. Maka untuk pertama kepada Ustaz Soleh. Bias Kang eta nanti. Kang Haji. Tapi bias eta na we. Cabut teh Kang bias cabut teh. Cabut ieu na dicabut. Dikana eta kudu kana bikin cantukeun kana mik. Nya, nya itu na pajulit itu. Pajulit. Cantukeun kana mik kabel. Kita ge di campur. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah haji. Jadi di antara syarat wajibnya haji adalah al-istitha'ah. Ada kemampuan. Jadi haji itu wajib jika memenuhi persyaratan wajibnya, di antaranya mampu. Dan kita tidak wajib menjadikan diri kita mampu haji. Tidak wajib tahsilul mal, tidak wajib mencari harta agar mampu haji, itu enggak wajib. Jadi tidak wajib menghutang dan tidak ada anjurannya untuk menghutang biar berangkat haji. Pokoknya ketika mampu baru berangkat. Tapi bukan berarti enggak boleh ngutang buat haji, boleh, tapi enggak wajib dan enggak dianjurkan. Apalagi hutang yang memang nanti tidak ada harapan bayar, itu nggak boleh. Kalau ada harapan bisa bayar ya silahkan. Cuma untuk dana talangan haji itu perlu dipertimbangkan sistemnya bagaimana, akadnya diatur biar tidak terjadi riba di situ. Karena kalau terjadi riba, apa artinya haji? Tapi malah melanggar satu dosa besar, yaitu riba. Maka diatur caranya, akadnya diatur biar tidak terjadi riba. Kemudian
Yang ditanyakan ada kasus orang sudah daftar haji menggunakan dana talangan haji, berarti dia punya hutang, lalu meninggal dunia. Apakah ahli warisnya wajib melanjutkan bayar dana talangan haji tadi? Berarti ini masalah hutang mayit. Hutang mayit itu wajib dibayar dari harta warisan. Sebelum dibagikan kepada ahli waris, tirka harta warisan diambil buat tajhizul mayit, proses pengurusan jenazah, kemudian termasuk wasiat, hutang kepada makhluk, hutang kepada Allah itu ditunaikan. Nah, hutang itu dibayarnya dari harta warisan. Ahli waris wajib membayar hutang mayit diambil dari harta warisan. Apabila mayit tidak meninggalkan harta warisan, maka ahli waris tidak wajib bayar hutang mayit. Yang hutang dia, masa yang bayar anaknya. Tapi sunnah dianjurkan untuk membayar hutang mayit tadi. Tapi nggak wajib kalau tidak ada harta warisan. Kemudian masalah orang daftar haji, sudah dapat kursi, bayar 25 juta, belum sempat berangkat dia meninggal dunia, maka uang itu, uang yang dijadikan daftar haji itu milik ahli waris. Ahli waris gak wajib melanjutkan. Kenapa? Karena si mayit belum imkan, belum memungkinkan berangkat haji, berarti belum wajib. Belum datang jadwalnya kok meninggal dunia, maka sebenarnya itu uang daftar haji milik ahli waris, tergantung kerelaan ahli waris. Apakah diambil kembali, apakah mungkin digantikan oleh diantara mereka ahli waris, silahkan dimusyawarahkan. Kemudian ini penting dan jarang yang membahas. Sudah kita bahas tadi ya, kita dengarkan syarat-syarat wajibnya haji. Ada istita'ah, wujud zat warrahilah. Wajib menjual harta benda yang ada. Wajib menjual aset yang ada selain rumah yang laik. Rumah yang layak itu gak usah dijual. Tapi ada kebun hektaran, itu wajib dijual untuk bisa berangkat haji. Kira-kira buat berangkat haji 40 hari bekal kita berapa, PP, nafkah keluarga berapa selama ditinggal, kemudian tempat tinggal ada, kok masih ada sisa harta kita, aset kita masih ada. Kalau dijual itu cukup buat biaya haji, berarti kita dikategorikan mampu. Kira-kira kita wajib haji nggak yang hadir semua ini? Wajib nggak kira-kira? Tinggal lihat diri kita masing-masing. Tapi ini yang jarang dibahas. Kalau ceweknya 2, suami istrinya 2, cerai ini. Yo enggak. Nambah 1. Jadi enggak wajib cerai istri, enggak wajib ya. Kemudian ini aslinya rahasia ini. Yang mau saya sampaikan rahasia. Apalagi yang punya travel, apalagi yang orangnya kerja di KBIH. Nah ini sebenarnya Pak, zaman sekarang itu haji nggak wajib. Zaman sekarang haji nggak wajib lagi. Kenapa? Karena di antara syarat wajibnya haji adalah amnut thorik, aman perjalanan. Itu dalam Minhajut Thalibin dibahas. Ruda. Termasuk khawatir rosodi. Ini poinnya rosodi. Kalau perjalanan aman sekarang. Yang nggak aman ada rosodi. Kalau kita khawatir adanya rosodi, apa rosodi? Pembegal. Begal yang minta jatah, minta duit di tengah jalan. Dalam Tuhfah disebutkan wa in qalla. Meskipun sedikit harta kita yang diambil, khawatir harta kita diambil meskipun sedikit, nggak wajib haji. Rosodi itu kalau bahasa kita ya begal.
Nah, kalau kita buka dalam Syarwaninya, dalam Abdul Hamid Asy-Syarwani, Hasyiyah Tuhfatul Muhtaj, wa mithluhu, dan termasuk semisal Rasodi, termasuk begal apa? Bal huwa aula minhu, bahkan lebih parah daripada Rasodi, daripada pembegal. Punten nih, dalam ini saya cuma nukil aja dalam Syarwani, Amirul Balad. Amirul Balad, pimpinan negara, ketika dia minta bayaran, orang berangkat haji wajib bayar, walau bismi tadhkiratit thoriq, sore takbirnya dalam Syarwani, walau bismi tadhkiratit thoriq, meskipun dengan nama tiket perjalanan. Sekarang Pak, kita ke Mekah nggak bisa masuk tanpa visa, wajib ada visa. Umroh haji pakai visa, kita masuk sana wajib bayar visa. Visa itu bukan ongkos ke perjalanan, bukan, itu tiket masuk Haramain, itu baru visanya, belum nanti masuk Arafah, mahal lagi, ada tasri Arafah. Wah, makanya mahal haji. Maka sebenarnya zaman sekarang haji tidak wajib lagi, tapi masa iya meskipun gak wajib, masa kita nggak rindu ke Baitullah? Ketika ada rizki, ada kemampuan, kenapa tidak? Kita aja piknik jalan-jalan, wajib enggak, sunnah juga enggak kita lakuin. Cuma sekarang memang secara hukum fikih nggak wajib haji karena ada visa tadi. Tapi ya alangkah baiknya tetaplah kita kalau ada kemampuan berangkat haji. Cuma memang meskipun secara fikih tidak wajib lagi. Wallahu alam. Lagi udah. Bagaimana untuk Sail? Cuman pengen diklarifikasi. Jadi kan tadi dana talangan ya. Orangnya itu baru daftar atau sudah mangkat? Sudah berangkat, tapi meninggalkan hutang, can angges, can lunas. Ya. Jadi yang dipertanyakan sahanu ngabayarana gitu. Ya. Ya. Oh. Jadi orang itu pada dasarnya belum mampu, tapi memaksakan diri, mengkredit, menghutangkan untuk beribadah. Ya, tapi orang itu bisa haji gitu. Ya meninggal bisa gitu. Kan bayar hutang. Tidak masalah, seperti itu tidak masalah ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Kang Soleh, ya Ustadz Soleh, bahwa hajinya itu tetap sah, insya Allah mabur dan mabrur gitu. Cuman masih tergadai dengan hutangnya. Nah, ada hak adaminya. Walaupun dia sudah ibadah, tapi ada hak yang mungkin nanti tinggal dilihat oleh ahli warisnya. Atau bisa dikerucutkan sebenarnya pertanyaannya, siapa yang wajib membayar hutang bagi ahli mayit? Seperti itu. Itu pertanyaan dasarnya seperti itu pada dasarnya ya. Barangkali ada tambahan dari Kang Miftah? Oh, tambahan dari kesepuhan. Allahumma asli kepada semua
Alhamdulillah saya boleh makan kemarin terus dalam alhamdulillah mengingatkan berikan ini mereka belum selesai belum sudah mana jadi dia sebenarnya tadi yang Dulu sebelumnya dengan membuat ibadah yang memaham dan bisa berguna dengan dia. Jadi mana sebelumnya kemarin terus maksudnya kalau kita alhamdulillah ini bagaimana yang dan sesuatu yang berbeda dengan dengan gaya sendiri. Kalau saya dengan nabi yang sendiri, kalau saya mengembangkan salah di Allah dengan kesadaran dari Allah Sahabat dari kalian jangan saudara suka di masalah dana talangan. Jangan pimpinan dia kaum haji itu halabet mal mustaqar. Jadi harta anu biasa diambil faidah. Sedangkan umpami dina faidah di mayajudu ijaratu anakuna mayajudu baiknya yajudu ijaratu. Jadi setiap harta anu aya faedahna itu sah dijual belikan. Bahkan jual belina bade cash atau nanti bade kredit baik mutaskit katanya. Jantan kumbagi sakitu maka itu tesabios-bios. Jantan sah jami itu
namanya teh ngadamel haji talangan. Jantan kalebetna urang meser utang kota haji. Kota haji itu kalebetna karena mal mustafar. Jadi harta anu biasa diambil manfaatnya. Jantan sabios-bios. Jadi biasa pakai cash, kita langsung bayar tapi di kredit. Mana itu? Jadi untuk masalah haji atau dana talangan ya hukumnya secara fikih ya tadi Sang Soleh mengatakan boleh. Ini sudah jelas tadi dalam Asy-Syarqawi mungkin bisa dipahami. Faman lam yakun mustati'an, orang yang enggak istitoah, tidak mampu berhaji atau fakir, lam yajib alaihi haji, tidak wajib haji. Lakin idza fa'alahu ajza'ahu, kalau misalnya orang itu enggak mampu haji, enggak istitoah tapi makan haji, maka sudah sah. Jadi secara fikih orang itu walaupun tidak mampu, fakir, berangkat haji, memaksakan diri, ya statusnya haji ya. Tapi karena orang itu ada tunggakan atau tanggungan haji, maka itu tetap ada hukum adami. Apalagi secara nasional juga itu bisa dituntut ya, bisa dituntut oleh negara kecuali misalnya dibereskan administrasinya. Maka dalam hal ini sebenarnya ya ahli mayit ataupun keluarganya yang ditinggalkan ini sebenarnya kalau kita tinjau dari fikih itu tidak wajib untuk melunasinya. Nah di sini ada keterangan dalam tafsir Al-Jami wal Ahkam, ini ijma ya, ijma ulama, wabil ijma law mata mayyitun wa alaihi dainun lam yajib ala waliyihi qada'u. Sepakat ulama kalau ada mayit meninggal, dia punya dain, punya hutang, maka walinya itu tidak wajib sebenarnya untuk untuk melunasinya gitu. Kolot orang atau napi karuhun orang boga hutang, sebenarnya tidak wajib bagi keturunannya untuk melunasinya. Tapi fa in tatawwa bidzalik ta'addad dain anhu. Tapi kalau misalnya ada keluarganya yang mau melunasinya sukarela, maka sebenarnya itu menolong ya. Bahkan ini ada sebuah ancaman dalam salah satu hadis disebutkan, ini dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adilatu, ada hadis begini, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jadi rohnya orang Islam itu nanti digantungkan dengan hutangnya. Walaupun dia di dunia haji, tapi karena misalnya ada tunggakan hutang, sebenarnya rohnya itu nyangsang kene gitu. Ya, mu'allaqatun bidaini. Ya itu mungkin sekilas saja ya. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita karena waktunya tidak terbatas ya, dan masih ada pertanyaan yang lain, mohon maaf kalau misalnya jawabannya mungkin tidak sempurna. Untuk selanjutnya kita bahas pertanyaan atau pertanyaan yang kedua, pertanyaan kedua dari Ustaz Hidayat. Ini pertanyaan tentang tasawuf lah. Nanti Kang Haji Arifin mohon untuk menjawab terlebih dahulu, karena tadi dijelaskan tentang masalah makom tajrid dan masalah usaha. Padahal masalah kasab ini tadi juga dijelaskan oleh Imam Ghazali ya, bahwa orang yang pengen kaya tapi gak mau usaha itu seperti apa. Mohon pencerahannya masalah makom. Jadi hidup ini Ustaz Jaya, hidup ini pilihan. Baik jadi PNS itu semua orang. Kalau nyala jadi mampu jadi kan. Hidup ini pilihan. Jadi anak kita kuliah terus saya apa hanya pas taman juga ikhtiar taruh ikhtiar. Masalahnya Tuhan terus PNS secara udah tahun terus jadi PNS apakah tadi untuk kadang-kadang benar untuk ada pertentangan dengan syariat yang keluar tapi situ bukan rugi sehingga aku keluarnya
tapi gimana cara kuat ente? Lamun jelema kaluar di perkara diniatin soleh, niat ikhlas, Allahu khairan minha. Allah akan menggantikan yang lebih barokah, lebih baik. Tapi itu geus makom wali mah gitu. Itu penting ya gaji, perhatikan gaji itu halal. Nah, kayak orang remang-remang nah, gitu nah eta. Jadi PNS nu ka surga teh gini, anu hanya nerima gaji, terus duit nu teu parogoh teu daek narima teh ditarima bikeun lah ka anak yatim. Tah ka surga sesana mah kana. Gitu. Sigana. Tapi tanya Allahu Ghafurur Rahim. Wa mantap. Gitu. Eta. Jadi umpamana ya di dunia teh jalmi hayang jadi santri kabeh bisa. Da kayak aya nu jadi PNS mah. Umpamana yo gitu kan, tapi umpamana duka tah lamun teu darek pun kabeh duka tah. Judulna kumaha di dunia ge. Tapi aya wae anu terjun kan gitu mangan. Tadi niat baik terus jelas kan halal gajina, gitu kan? Gaji halal dasar kagawean kurang, oke? Kita dibahas ya di website mananya, udah dibahas jelas. Sampai PNS lamun aya duit tutup paruh bikin ka kiai, terutama ke saya. Kiai itu harus ada jatah dari pemerintah. Lamun ente ngajabat 5 tahun bupati atau Prabowo 5 tahun ke mereka kiai dihisab di akhirat. Ku kiai bakal didemo di akhirat. Ini benar. Maka mun aya di teparuh duit teh transfer ke tangan itu insya Allah itu jadi masalah gitu. Nah, terus kedua ayat Ghafurur Rahim sering digandengkeun Ghafur atrus Rahim ya. Karena konteks dari awalnya itu Quran itu ajib nabi. Biasa menerangkan orang bertobat seperti di dalam surat wa man taba wa amana kemudian kita fa innallaha ghafurur rahim. Tobat pasti ghafur. Terus di gedean hati ku Allah Ar-Rahim, Allah Maha Kasih Sayang. Itu semua ayat hampir setiap ghafur tapi ada anomali nih. Ada satu ayat yang aneh di surat Saba itu ayatnya bukan Ghafur Rahim, Ar-Rahimul Ghafur. Ya'lamu ma yaliju fil ardh wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma yarju fiha wa huwa Ar-Rahimul Ghafur. Surat Saba. Tuh. Ayat 2 dibuka. Itu nanti ada rahasia nuktah murajihah. Rahasia tertentu nanti akan digali di dalam ilmu balaghah insyaallah. Itu tentang ngomongin orang mah welas asih deudeung. Kan itu bahasa Sunda tuh. Itu tidak bisa dilepas. Welas asih deudeung. Karena Ghafurun Syakur. Kalau di sananya ada konteks nyinggung-nyinggung karena bersyukur gitu. Terus naon deui? Surat tilu naon? Utang. Nah, utang sekalian banyak. Kade maksudnya tadi saya ngomong jelema nu terlilit utang, nu pusing teh, eta jelema teu takwa gitu. Lain jelema nu boga. Kenapa? Sayyidina Umar berkata, "Lau putih itu babat tijarah tis'ata wa tis'ina ba." Andai kata aku dibuka pintu dagang, pintu usaha 99 pintu. Aku sudah punya satu perdagangan. Demi Allah, saya akan kunci, tidak akan memasuki pintu yang kedua. Nah, sababna? Lamun nuka dua diterima dari bisnis, terus bisnis, halal. Kenu ka 80 na kurang halal ge da geus resep dunya diterima ke. Nah, gitu. Jadi
di awal-awal terus ngerem kumaha carana orang qanaah geus qanaah bisa bersyukur hayang pajero boga duit kan 100 juta nya babak belur geus bae meuli odong-odong aya kan gitu lan nafsu tanu kudu dialawan nafsu ya gengsi teu urangna gitu. Jadi sebenarnya masyarakat teh sok ngadalil darurat naon darurat mah anu kira-kira urang maot darurat aya dina kitab fikih dijelaskeun wa yandafi'u i'ta'u ismi riba bidarurat abdi teh teu tuang ieu tos tilu poe nginjem ka tatangga teu garaduheun anu boga teu mere lamun teu meuli beas marawat teh anak syariatna aya ge sok nginjemkeun ti bank atau riba boleh tak cen sajauh wayang dafi'u i'ta'u ismi riba bidarurat tapi aya mah kadang-kadang teu nyampe kadinya gaya hidup sok tingali kira boga hutang dongkap lamun rumah bocor kehujanan keanginan teu gaduh artos eta darurat tempat tinggal bahkan coki oleh tadi nu jarang dibahas betul itu jadi mun kira rumah 1 miliar orang can munggah haji jual rumah meuli nu leutik munggah haji itu kewajiban walau bibail ikor atau rumah mah cukuplah sakieu tapi di depan pinggir jalan ya lamun dijual 200 juta orang can munggah haji wajib dijual cenah yang anak ulah mikiran anak gitu kewajiban urang engke nyambungna karo tadi geus daftar haji kemudian maot manten tinggali hartana lamun hartana geus cukup wajib dibadalkeun haji tapi kade badal haji teh lain ngeusian porsi ai badal haji mah jelema nu geus munggah haji karek badal haji lamun diasian ku anakna eta mah ngeusian porsi mati asup kana warisan ketinggal di musyawarahkeun tapi oleh teh betul gitu ngan memeh dibagi teh tadi can munggah haji heula daen mimba diusi mimba diwasiatin yusina biha daen can zakat di jelema teh bapak urang baheula kaya tara zakat potong heula ku zakat nameh warisan teh itu asbab burudna hadis aya jelema wanita datang ka Nabi ya Rasulullah abdi ibu bade mangkat haji ayeuna maot cek Nabi hujjaan anha munggah hajikeun bae teh awewe wanita titah ku Nabi sabab hutang ka Allah badainullah ahaqqa ayyutu hutang ka Allah lebih wajib dibayar daripada hutang ka jalma ge tadi ka jalma mangge sadisa ku ayat itu jadi tinggalita ya hati-hatinya lamun teu kitu oke tuh can mampu ya bapak orang teh ngambil duitna padahal keun haji copot 10 juta tetep padahal haji wajib gitu dan di samiskin-miskin aja pasti tinggalkeun imah nu naon teh samiskin-miskin aja gitu kan eta di antara segitunya jadi maksudna Ustaz tadi nuliskeun jadi maksudna kieu iman contoh wungkul tadi untuk hutang rumah tangga hancur teh satu sebab kita kurang memperbaiki takwa sakitu dan insyaallah pan takwa teh sieun jol mau hutang terus angan-anganna banyak kan teh sieun teh sieun bae bilang umpama orang mah jauh geus umur 60 70 tahun masih kene hutang-hutang gitu teh sieun berarti takwa ka Allah jadi we terjadi terlilit hutang jalma nusin ka Allah mah tos ngerem jauh keneh ge. Kau mau baina sitin wasabin umur jalma antara 50 jeung 60. Ngerem kok aing geus salat ge. Geus anu lawaran tanah ge geus. Dapat dibeli ieu we baru bisa ibadah. Kan gitu. Itu maksudnya. Kalau salah paham ya. Allah a'lam. Terima kasih mungkin untuk pencerahan-pencerahannya. Ya, jadi tadi tentang masalah Ghafur Rahim saya sedikit mengulas
bahwa makna ataupun nama Ghafurur Rahim itu salah satu contoh saja, karena dalam Quran itu banyak kata yang sering digandengkan, bukan hanya asmaul husna, misalnya kadang-kadang sholat dengan zakat, ya seperti itu. Nah, maka lebih kalau pengen kita lebih tahu tentang mendalami tentang masalah ini, bisa dibahas dalam ilmu atau dalam tafsir masalah munasabah ya. Bahkan dalam keterangan disebutkan ini iqtiranan fi sab'i wa khamsina maudhi. Jadi kata Ghafurur Rahim itu di dalam Al-Qur'an itu digandengkan ada sekitar 57 tempat ya. Tadi juga disampaikan ada satu yang dibalik. Biasanya kan Ghafurur Rahim nanti ada Ar-Rahim Al-Ghafur seperti itu. Nah, ini dibahas lebih dalam, lebih detail di dalam tafsir ataupun dalam ilmu ulumul Quran dalam masalah munasabah. Maka kadang-kadang menafsirkan ayat 1, ayat kedua dan ketiga dan yang lainnya itu nanti pasti akan berbeda. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa ya lihat konteksnya, lihat siakul kalamnya seperti itu. Nah, yang jelas dalam Al-Quran terdapat 57 tempat yang menggandengkan, mengkorelasikan antara Ghafur dengan Ar-Rahim. Ada satu yang dibalik, yang tidak tartib ya. Bahkan khusus dalam surat Al-Baqarah saja fi sittati mawadi ada 6 tempat. Nah, itu barangkali untuk hanya sekedar mengulas saja seperti itu. Nah, karena masih ada waktu, maka kami persilakan untuk yang lain untuk bertanya. Silakan. Termin kedua kami buka. Kang Cucu. Berikutnya maka Bapak yang meja putih silakan untuk maju aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya mohon maaf, Bang Haji, pengalaman kemarin ada beberapa tugasan sebelumnya bahwa tugasan yang membimbing ini banyak sekali. Di antaranya melalui seorang yang pada waktu itu tapi pas pelaksanaan haji semuanya berganti dengan baju ihram. Jadi kami tidak melihat pelaksanaan. Bahkan ada saja banyak sekali beberapa melihat yang tersesat, yang harusnya ke arah utara dia malah ke arah selatan. Dan itu jalannya jauh, karena ketika bertanya mereka bingung mana tugas tadi, karena mekanisme berbalut di beberapa tugas itu. Padahal kan mereka berangkat untuk membimbing para haji. Sampai ke akhir ada 3 orang jemaah Indonesia yang tidak ditemukan. Itu yang sangat menyedihkan sekali. Bahkan ketika berangkat haji pun kami akhirnya masing-masing. Jadi waktu itu bahkan saya menemukan ada pembimbing haji yang pakai waktu itu habis dari Mina, malah dia yang tersesat. Malah dia tersesat gitu, saya ketahui itu ada di pemerintah. Mohon dipersingkat. Hukumnya bagaimana? Padahal mereka kan tugas yang untuk berangkat haji, mungkin haji, padahal dalam kenyataannya tidak ada. Terima kasih Pak Haji. Ya, ini lebih kepada mekanisme ataupun teknis pelaksanaan haji. Mungkin nanti kita bisa rekomendasikan pertanyaan ini ke Kemenhaj, Kementerian Haji. Ini dibahas. Ataupun hukumnya juga nanti tetap akan dibahas ya. Untuk selanjutnya Pak yang dari kemeja putih, mohon untuk maju ke depan. Silakan untuk mengutarakan pertanyaan yang singkat saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami abdi Muhammad bin Sukabumi Jibur menalika asati mengalami pada Maros dan Sunan Kaliji upami hukum
saat dihadirkan mau tindakan kata Nabi di kubu menang sekolos terbiasa apabila sering main para manusia itu habis biasa ini tapi sholat tapi sholat tapi itu kedua mengambil tujuan dengan bahasan dengan pertanyaan dengan pernikahan seorang suami yang mentang istrinya atau di rapat apakah ada tidak atau tidak seandainya suami itu sudah talak atau dirampok oleh istrinya cerai masih dalam waktu indah si istrinya terus menikah lagi dengan adiknya dari perempuan dari bekas istrinya dalam waktu masa indah si istrinya apakah bisa atau tidak itu yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi barangkali ada yang mau bertanya? Oh enggak, Pak. Tuan rumah ya. Talak. Assalamualaikum warahmatullahi Sampai ke adik nah. Para guru hormati Abundal Maros namun keluarga biasa Pak. Mangga. Dan tentu marosnya ilmu yang budaya di masyarakat tentang sholat. Contoh baik imam contoh sahabat biasa sendiri baik sholat berjamaah baik sholat zuhur maupun sholat asar dan sholat naon lain bisa sholat maghrib. Kalau murah kalinya wanita nurut atau menangis kata sempurna pada kamar tidur. Kalau kami dari sana kami menangis padahal rumah ayah di mana ayah di bunga. Namun baik alasan kalau sempurna kalinya bicara kamar jeda dan nabi berkamar ngagamu cuma nangisnya bersuara mengucapkan wajah kadang-kadang berjalan menariknya di depan sok dengan dekuma mending orang kali yang dikandungkan di bumi saat lingkungan dan mending dicandang mati lalu mengganggu serta bergabung jamaah. Lalu kita pada rasa tidak benar lagi kebiasaan di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berurutan ya. Untuk tadi pertanyaan yang keempat masalah bab haji, ini lebih kepada teknis dan mekanisme. Masalah petugas haji ya. Ketika ihram antara yang haji dan petugas haji sama-sama, nggak ada bedanya pakai kain ihram. Tapi bukan hanya masalah tanda pengenal saja, ternyata banyak petugas haji yang ketika ya beribadah bermusuk itu ya masing-masing petugasnya berhaji, tapi dia menelantarkan kewajiban atau tupoksinya seperti itu. Nah, hukumnya seperti apa? Itu mungkin ringkasannya seperti itu. Maka untuk bab ini dipersilakan sebenarnya kalau ada pengurus KBIH ataupun dari Kementerian Haji sebenarnya enak ini. Maka untuk ini masalah haji ame tuntas. Ya, Kang Soleh. Ame tuntas. Petugas haji itu kan dapat amanah untuk mengurus haji. Berarti ketika dia tidak menjalankan amanahnya, berarti dia tak boleh. Jadi kalau memang diangkat karena pasangan petugas haji harus menjalankan tugasnya, memimpin jamaah, bukan malah fokus ibadah sendiri, bukan. Karena pemerintah memberangkatkan dia atas nama petugas haji, mengurus jemaah haji. Kalau dia nggak siap mengurus, nggak akan diberangkatkan. Maka yang diangkat menjadi petugas haji berangkatkan karena atas nama petugas haji harus menunaikan tugasnya sebagaimana yang ditentukan oleh tugas oleh atasan.
sama kayak ini beda pembahasan yang sering nanti sekarang saya ingin tahu. Pemerintah Arab Saudi memberikan peraturan untuk yang bisa maaf langsung di lantai bawah di depan Ka'bah itu yang ihram. Tapi sedangkan di selain waktu tawaf ifadhah, terkadang banyak teman-teman kita dia nggak ihram, tidak lagi umrah, tidak lagi haji, tawaf sunnah. Kalau pakai pakaian gamis, pakai koko, nggak pakai ihram, nggak bakal bisa masuk ke lantai bawah. Paling lantai 2 atau jauh sampai. Ada yang semangat itu saya pengen langsung keluar di depan Ka'bah. Akhirnya dia pakai ihram. Ini nggak boleh melanggar. Karena kita wajibkan pemerintah, apalagi dalam hal penertiban, dia tidak berdesakan. Itu nggak boleh. Jadi amal ibadah nggak boleh cuma semangat, harus sesuai dengan aturan. Kalau nggak ihram kita harus lantai 2, 3, 4 silakan. Cuma resikonya capek jauh. Nah, sama ini, ketika memang diangkat menjadi petugas haji, dia bolehkan sebagai petugas haji. Kalau ada tanda yang pakai tanda pengenalnya, tidak boleh malah seperti jemaah lain sibuk ibadah doa. Amal anda yang paling utama adalah muhjir. Itu amal paling utama. Bukan malah bibir doa fokus. Itu malah khianat terhadap amanah. Apa sih amal yang paling utama? Kalau kita baca beberapa hadis itu banyak redaksi. Ada yang meriwayatkan amal paling utama adalah sholat, ada yang jihad, ada yang birrul walidain. Itu kondisional. Tapi secara umum amal yang paling utama adalah yang sesuai dengan keadaan saat itu. Afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali ilmul hal. Itu amal yang paling utama sesuai dengan keadaan. Habis sholat fardu amal paling utama bukan baca Quran, pikir. Ketika jatuh di jalan amal utama bukan malah dakwah, tapi tolong dia. Nah sekarang tugas haji amal yang paling utama mengurus jemaah haji. Ini boleh kita terutama yang memang ada yang duduk di lembaga masalah perhajian. Ini ada para petugas haji memang benar-benar diberikan arahan sehingga dia benar-benar menjalankan tugasnya di sana. Allah. Tambahan. Ada tambahan masalah cakap. Jadi ya, jujur ini lebih kepada amanah saja ya. Jadi kalau ada orang yang diberikan amanah, sudah sepantasnya orang tersebut untuk menjalankan sesuai dengan tupoksinya seperti itu. Cuman mungkin kalau misalnya pengen lebih detail sebenarnya bisa dikerucutkan misalnya dalam bab apa dulu, misalnya ketika ihram kah atau ketika dalam hal apa gitu ya. Tapi yang jelas misalnya ketika ihram tentu kan semuanya pakaiannya harus sama. Ya, semua pakaiannya harus sama. Mau itu petugas haji ataupun yang haji ya semuanya sama. Tapi sebenarnya ini ada ulasan dari kitab Syarah Yaqut ya. Syarah Al-Yaqutun Nafis. Ketika petugas haji itu misalnya menggunakan seragam atau bukan seragam ya, lebih ke tanda pengenal, atribut ID card, jam tangan ataupun misalnya pakai sabuk sekalipun sebenarnya itu dibolehkan menurut ba'dul mutaakhirin. Ya hanya sebatas untuk mengenal saja gitu. Jadi mana pengurus? Ya mana pengurus, mana bukan. Misalnya itu mah pengurusnya pakai jam tangan misalnya. Nah itu masih diperbolehkan. Ini menurut ba'dul mutaakhirin karena dikiaskan dengan khotam, dengan cincin misalnya, ataupun misalnya pakai kan sok yang dikalungkan begitu. Bisa saja itu tapi walaupun diperbolehkan dalam ulasan Syekh Wahab Zuhaili tetap harus bayar fidyah, ya petugas haji membayar fidyah yang berbabari gitu lah ya. Sekali
jantan kadang terus memang diulang itu petugas itu anjeunna datang petugas itu tadi. Tapi intinya itu anjeunna tugasnya di nomor 2 kan. Intinya anjeunna itu hoyong angkat mangkat. Jadi saya pun teman sobat bangsa ya benar itu. Di antara anu gaduh KPIH. Hanya apa tiap tahun daftar baik. Ternyata itu pada tugas anjeunna itu di sampingna ngurus KPIH nah oke anjeunna ditugaskan jantan apakah itu TPHD saya santan. Jantan kadang kawis tugas utama anjeunna daftarna hoyong jadi petugas tapi ternyata tugasnya itu di nomor 2 kan. Nomor kahiji nama anjeunna hoyong ka haji. Jadi ke haji bari kengeng atas ongkos. Namanya itu lah ada sasana gitu. Tapi punten itu sadaya. Kecuali kami tadi masalahna sapatos abdi punten kapungkur nuju atuh kumaha di kapak sajanten karong. Karong itu memang aya bagian. Kapungkur itu komite lepat tapi bahasa 300.000 di pemerintah katanya. Sasna mah tiasa bae Pak Haji. Janten satu asal urang angkat wayahna ieu diatakeun bahwa ieu ke ini ke abdi. Janten biasa diatakeun wayahna ulah kabeh di diserahkan terus salama tong diayakeun gitu nya. Adapun eta jalmi kana teh nya eta makan di luar tanggung jawab gitu. Eta ada berarti ari karoma da kana eta teu naon teh teu sapertoskeun anu teh petugas anu ditunjuk langsung ke pemerintah eta mah kebijakan di kewajiban KBIH memang kedah aya karom gitu nya. Eta diantau. Sarana mah biasa karos ku abdi itu kapungkur pami eta. Jadi wayahna engke bahkan umpami nuju pun umpami nuju tawaf gitu nya. Janten itu pamegat janten naon namanya teh pagar betis istilahnya. Jadi istri di tengah gitu nya. Iku eta. Itu tiasa bae sarasna mah gitu. Jadi tergantung petugas namanya. Gitu bae lah. Untuk pertanyaan berikutnya ini masalah iktikaf di musola. Kalau tadi dibahas dijelaskan bahwa salah satu rukun iktikaf itu adalah al-lubsu, kemudian ada masjid, ada syakhs atau orangnya, mu'takifnya dan ada niat. Nah, bagaimana kalau misalnya iktikafnya di musola? Ya. Atau mungkin boleh dijelaskan perbedaan musola dan masjid ya secara umum saja. Karena sebenarnya musola dan masjid itu maknanya sama saja. Yang berbeda itu ketika ada niat wakaf atau tidak. Mungkin dijelaskan oleh Kang Miftah. Ya, ini terus Korea dia. Masjid dan musola itu tergantung simbol wakifnya. Itu aja yang berbeda, bukan bangunan. Jadi hukum masjid itu bukan tergantung bangunan, bukan juga tergantung jumatan atau tidak, tergantung simbol orang yang wakaf. Kalau yang wakaf memang simbol wakafnya dijadikan masjid, maka jadi masjid. Saya wakafkan tanah ini jadi masjid, maka langsung jadi masjid meskipun tanah kosong. Kalau angkat simbol wakafnya adalah buat musola, maka jadi musola tempat salat. Itu dalam niatan yang pernah dibahas dulu. Saya wakaf tempat ini untuk sholat, maka itu sholat fil waqfiyah wa kinayah fil masjidiyah. Itu sholat dari wakaf, tapi masalah masjid itu kinayah. Berarti kalau kinayah kita tidak niat, butuh niat. Singkongnya saya wakafkan tempat ini untuk tempat sholat. Kalau disertai dalam hati niat jadi masjid, maka jadi masjid. Kalau tidak, ya tidak tetap musola. Jadi hukum musola tidak sama dengan masjid. Hukum masjid sahnya iktikaf, haram orang yang beratas besar berdiam di dalam masjid, yang haid, nifas dan sebagainya, itu berlaku untuk masjid. Di musola tidak berlaku. Jadi di musola tidak ada iktikaf. Tidak ada iktikaf di dalam musola. Tidak sah. Kecuali itu hanya sekedar buatan secara bahasa saja.
Tapi kalau dia punya, saya kan ibadah ini kan musola mahal. Kenapa ibadah fasidah? Ibadah yang rusak. Ya, kalau saya ini kan saya di musola, nginap di musola, selesai. Menginap di musola, jangan ini kan. Emang nggak boleh, nggak sah. Itu ibadah fasidah. Kecuali kalau tujuannya secara lugotan, ya tadi menginap di dalam di musola. Jadi di musola tidak ada iktikaf, tidak ada tahiyatul musola, tidak ada. Kemudian orang yang sedang tersesat boleh di situ nggak masalah. Termasuk salah satu guru saya di Kediri, Al-Yahya Ki Utsman. Beliau yang pakar istiqomah itu yang punya yang sekitar yang besar. Nah, itu di pondok beliau bangun satu bangunan. Kemudian kalau nggak salah 3 shaf depan itu diwakafkan jadi masjid. Selebihnya itu musola. Kenapa? Mengantisipasi. Kalau pengen dapat pahala iktikaf, ya sholatnya di shaf pertama, kedua, ketiga. Yang di belakangnya itu nggak diwakafkan jadi masjid, sehingga nanti ibu-ibu yang sedang halangan datang bulan tetap bisa hadir pengajian rutin. Ini pentingnya dibagi seperti itu. Bagaimana kalau sekarang terlanjur wakaf buat musola, tapi kita pengen dapat pahala iktikaf di situ, bagaimana caranya? Caranya ikuti keterangan dalam kitab Asy-Syarani. Jadi syaratnya barang yang bisa diwakafkan jadi masjid adalah sabit, tetap. Sajadah tidak bisa diwakafkan jadi masjid kecuali sajadahnya diisbatkan, ditetapkan. Binahwi tasmiriha, dipaku. Nah, solusinya kalau sudah ada musola tapi kita pengen biar ada pahala masjid, bagaimana? Sajadahnya itu atau karpetnya dipaku dulu biar sudah menetap, tidak mantul, baru diwakafkan. Saya wakafkan sajadah ini jadi masjid, maka jadi masjid. Setelah itu diambil pakunya gak masalah. Nah, kata Imam Nawawi, meskipun sudah dilepas pakunya tetap menjadi masjid, tidak lepas ke masjidannya. Sehingga ada ungkapan, ada orang yang kuat mengangkat masjid. Kuat mengangkat masjid apa? Tadi masih sajadah. Sajadah satu kain dipaku, saya wakafkan sajadah ini jadi masjid. Udah jadi masjid. Kita lepas, sudah kita bawa bisa. Itu tetap hukumnya mas. Jadi kesimpulannya untuk iktikaf di musola itu tidak diperbolehkan karena syarat iktikaf itu harus di masjid. Namun definisi ataupun takrif musola dan masjid sendiri yaitu sebenarnya ada persamaan, ada perbedaan. Apabila dilakukan di sebuah tempat yang di situ sering dilakukan berjamaah, ada imam, ada muadzin, secara administrasi namanya musola, tapi secara status hukum fikih itu musola itu yang mana masjid. Nanti juga tergantung dari mana, apakah ada wakaf atau tidak. Itu yang akan membedakan status masjid dan musola. Misalnya ini ada musola, dia berjamaah dan orang yang memberikan musola itu dia mewakafkan, maka namanya masih musola tapi status hukum fikihnya masjid. Nah, maka itu juga sebenarnya masih diperbolehkan. Cuman kalau di kita itu kadang-kadang ribetnya, ini musola teh masjid lain, wakaf lain, nanti maka harus ditelusuri terlebih dahulu statusnya. Itu mungkin sebagai ulasannya. Nanti lebih lanjutnya bisa dilanjutkan di forum yang lain. Untuk pertanyaan terakhir, ini masalah berjamaah. Ya, ini jawaban singkat saja. Ini karena masih 11.24. Ini masalah berjamaah. Ada pertanyaan dari tuan rumah ini. Ada anak kecil ikut jamaah, kadang-kadang anak kecil itu suka mengganggu. Nah, sebenarnya lebih baik anak kecil gak usah ke masjid ataukah seperti apa?
Lalu bagaimana kalau misalnya anak kecil itu ditaruh di saf pertama? Apakah itu membahayakan pada fadilah berjamaah atau tidak? Mohon sedikit ulasannya. Ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idkhul sibyanil masajid jaizun wa masyruh. Memasukkan anak-anak ke masjid itu dianjurkan, dibolehkan. Bahkan dicintai oleh agama. Litakwidihi aras supaya anak itu senang sholat daripada capek. Daripada jalan dulu di tiket kolongan, mending di masjid. Litakwidihi asalah wa nashatihim ala hubbil masjid, supaya anak itu tumbuh dewasa cinta ke masjid. Intinya khosotan tapi imam balagh sabasini. Kalau kita pikir itu sudah mayit, sudah hidang cedok. Hari budak curi kene orok di bawah, bapana bego teman. Ngarusak naon, ngarusak berjamaah. Itu aya pamajikan lagi gawe naon pamajikan orang. Daguan gitu. Maksud bagus eta teh karo sedang terus dengan najis keder pun najis resek pun nanti itu kecuali anaknya ayah pakai diapers terus sudah tapi ayah during mah kadang-kadang dari bawah itu udah sholat mah diomel during begitu jadi tinggal wae jalan lamun anak napa untuk resek pun tawisil masjid pun kata nanti segalanya bagus. Nah kita pikir kan namun bahkan haram ngajar anak-anak di bawah umur lupa atau gigi naon dirinya di masjid haram itu maka kudu boga naon dia madrasah gitu. Nah, jadi maksudnya itu mutlaknya kira-kira. Jadi insya Allah paham saya tapi betul ini teh penting. Jadi orang kan ingatna bagusna wae jangan diajar ke masjid tapi teu bahaya. Dia batasan anak teh sampai umur berapa gitu. Pokoknya ya pokoknya can nanya ya. Cicing wae. Kata siga tamu banyak. Jadi dia lah pokok pertanyaan. Allah. Pokok aya kena jadi. San. Kaji. Aku bade naros. Cekap kan. Nah, jadi untuk membawa anak kecil ke masjid, ke musola, jadi boleh ya, boleh saja. Bahkan itu termasuk daripada sunnah. Ya, saya sempurnakan bahwa Nabi Muhammad SAW ini ada di dalam kitab karangan Imam Ibnu Hajar ya. Nabi sendiri membawa cucunya Hasan dan Husain pergi ke masjid. Nah itu salah satu dalil diperbolehkannya membawa anak kecil ke masjid seperti itu. Hasan Husain sabra tahun? Anak kecil masih tak tamis. Ya, geus lumayan. Ya. Karena dalam keterangannya Nabi Muhammad itu tidak pernah melarang sesuatu kecuali tidak pernah melakukan sesuatu kecuali pasti beliau melakukannya. Yang terakhir ada tadi pertanyaan masalah nikah ya. Oh iya. Nah, ini ada menikah, menolak istrinya, apakah ada idahnya? Lalu idahnya belum selesai, dia sudah nikah lagi dengan adiknya. Nah, mungkin ada pencerahan tentang hukum nikah. Mangga? Amin. Yang soleh. Nikah jeung adina lah gitu. Turun ranjang. Itu dan di talak itu kan ayat talak rojani, ayat talak bain. Umpami talak rojani sampai terangan anomia kajauja. Jadi istri anu ditalak rojani anu diperbolehkan rujuk sebelum masa idah, maka itu sami sapertoskeun istri anu 100%.
dina pada wajib kan kurang tumpul dina masa bertumpul bae dina nganapakahan sanes kantan itu wajib ngarombokan. Nah, umpami bain itu beratos itu tos teu tiasa hulu deui. Jadi umpami nala raka talak rojani maka sebelum idahna habis maka itu tekengeng nikah karaina. Masalah tekengeng itu Bahasa apa gitu. Tapi umpami idah bain apalagi si kakak nate tos dicerai talak 3 gitu nya. Itu tenanan enjingna nikah ka adina dasar biasa. Arif kalau berani. Tapi insyaallah pengaji Arifin berani. Atanapi tolakna tolak bain sugro Arif Rasulullah tanya eta sapatoskeun hulu atanapi non kalbat hulu nya tara namina teh diantawisna muh hulu. Maka eta mah kalbat kana bain sugro. Sami bain sugro itu tetiasa rujuk, tetiasa kembali dari maka teu sabios-bios. Jadi tergantung talakna Kak. Jadi umpami talakna talak rojai maka sebelum istri pertama itu si kakakna beres idah maka wajib atau haram nikah ka saudarana gitu nya. Tapi umpami talakna talak bain maka teu sabios-bios itu terkadah ngantosan seet idah si istri. Mana begitu wallahu a'lam. Walau talaqa imra'atahu talaqan ba'inan, kalau ada orang yang menalak secara bain kepada istrinya, falahu nikahu ukhtiha fi iddatiha, maka dia boleh untuk menikahi saudaranya gitu ya. Barangkali itu sedikit kajian ataupun pertanyaan ulasan yang dibahas dalam forum Kiai Qori kali ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan, sama-sama menyimak sambutan untuk sambutan nanti pembacaan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu yang akan disampaikan dan dibacakan oleh